Ini jujur aja ya, mungkin dari kalian nggak kelihatan ya. Ini terang pol ya guys ya. Ini the moment of truth ya guys ya. Apakah dia bisa PNP atau enggak nih? Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja cuy. Nah, jadi di video kali ini mungkin video yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Dimana ya seperti yang kalian udah lihat di judul dan thumbnail, di sini gua mau custom headlamp nih cuy. Ya, tapi sayangnya ini bukan billet ya, karena ini ala-ala billet cuy. Ya karena ini masih uji coba ya, dan ini pertama kali juga gua untuk mengcustom headlamp. Jadi yaudah, gua amannya gua beli dulu Mika lampu yang KW dulu ya guys ya. Ini yang Win nih, mereknya dari Win. Ini untuk Vega, Fish Air sama aja ya. Jadi ini bakal jadi project pertama gue untuk custom lampu yang supaya aman. Jadi gue pakai lampu yang KW aja cuy. Nah jadi ini dia lampu headlamp reflektor punya Fish Air atau Vega Air dari Win. Cuma gue nggak sukanya nih cuy ya, kalau pakai punyanya Win itu dia logonya ada di pas di tengah sini cuy. Dan ya kayaknya sih ini bakal ngerusak cahaya lampunya gitu ya. Dan dari beberapa orang yang review lampu juga cuy, si Mika ini juga sangat berpengaruh sama hasil cahaya yang keluar dari si lampunya itu sendiri cuy. Karena kan si cahaya kan menembus lampu ya, menembus si Mika ini ya. Jadi sangat berpengaruh cuy. Dan gue saranin sih, ya ini sih karena gue uji coba, tapi nanti akan kalau ada waktunya akan gue ganti juga pakai yang original. Mungkin beli Mikanya aja kalau ada itu juga, kalau nggak ada ya udah motor yang terpasang di motor gue akan gue bongkar gitu cuy. Tapi karena ini masih uji coba, gue mau coba dulu di reflektor KW ini ya cuy. Gimana hasil lampunya nanti ya kita lihat nanti aja cuy. Oke, yang pertama ini headlampnya, reflektor maksud gue ya. Ya. Nah ya berikutnya ini dia. Ini namanya LED spotlight ya. Ini billet ala-ala ya, Proji billet ya. Orang-orang sebutnya sih Proji billet cuy. Di sini gue pakai punyanya CR7 dengan kode C628. Di sini gue beli yang tipenya Devil Eye-nya itu ice blue, dan untuk warna lampunya itu putih-putih ya guys ya, bukan putih kuning gitu cuy. Untuk ringnya, untuk surroundnya itu di angle ringnya di white ya, warna putih. Jadi tengahnya biru, luarnya itu putih cuy. Oke, pertama-tama kita lihat dulu nih ya penampakan produk ya. Ya gue sih ini kemakan iklan sosial media aja cuy ya, karena gue lihat-lihat kayaknya bagus gitu ya. Hasil cahayanya mirip billet, bukan dari hasil cahaya sih, maksud gue dari bentukan cahayanya itu menyerupai billet. Jadi nggak kayak yang apa namanya, nggak seperti lampu D2 laser gitu maksud gue cuy. Oke, ini dia lampunya. Nanti akan gue kasih lihat footage detailnya juga. Jadi ini dia Proji billet dari CR7. Secara tampilan memang di bagian lampunya sini ini tuh punyanya X1 ya, tipe X1, Matrix X1. Dan ya secara build quality sini oke banget ya. Di sini ada penguncian, jadi kayak nggak perlu repot-repot bikin apa sih namanya retrofit gitu cuy. Tapi kayaknya lebih bagus pakai retrofit juga sih ya, supaya lebih padat aja gitu. Tapi kita lihat nanti kayak gimana saat proses pemasangannya nanti ya cuy. Di bagian bawah ini udah ada kipas ya. Di sini udah ada bagian kipas di bagian bawah. Jadi ya ini udah cukup oke banget sih ya guys, di harga sekitar 200 ribuan. Nah mungkin ini gue udah kebayang gimana customnya nanti ya. Mungkin akan ada kendala saat potong-potong di bagian belakang sini nih, karena reflektor punya Fish Air nih kayaknya agak kecil nih cuy. Nih coba ya kalian, nih coba di awang-awang dulu ya, kira-kira bakal bisa nggak nih ya. Sepertinya sih bisa nih guys, cuma kalau mau ngakalin cahaya lampunya itu nggak naik ke atas ya, nggak dangak, sepertinya harus di custom di bagian bawah sini nih, di bagian lubang sini.
Jadi tetap pengunciannya tetap menggunakan penguncian bawaannya, tapi yang perlu dirombak adalah di bagian reflektornya cuy. Oke, secara build quality menurut gue ini oke ya, cukup premium dan sesuai dengan harganya. Di sini warnanya hitam ya, kayaknya gue salah beli ya. Harusnya gue belinya yang warna chrome ya, harusnya di bagian sini. Ini harusnya chrome supaya gue nggak ngehitamin si reflektornya. Karena ini warnanya hitam, sepertinya gue akan menghitamin juga nih di bagian reflektornya cuy. Oke, secara build quality oke. Cuma di sini menurut gue ada minusnya di bagian surroundnya ya, angel eye ya. Di sini sebutnya angel ringnya nih. Dia kayak nggak paten gitu ya. Ini masih ada goyang-goyang gitu. Gua nggak tahu ini nanti bakal pengaruh atau enggak. Kalau nanti kita pasangnya paksa, kayaknya sih ini bakal ketahan gitu ya. Tapi kalau nggak kepasang dengan baik, kayaknya ini bakal jadi berisik gitu cuy. Ini kayaknya nih kalian denger nih. Ya lumayan itu jedanya lumayan nih. Kemudian di bagian lensanya juga ini agak kendor guys ya. Nih ya, jadi di bagian lensanya juga agak kendor. Aduh, ya gimana ya guys ya, mau komplain tapi ya ini harga 200 ribuan. Untuk cahayanya nanti akan gue spill juga. Nanti gue akan copot dari aki motor gue dulu nih untuk ngetes cahayanya kayak gimana. Tapi overall secara tampilan ini gue suka. Mewah ya daripada bilet-bilet ala-ala yang harganya 80 ribuan. Gue saranin sih kalian beli yang kayak gini aja nih. Secara tampilannya oke, tapi gue nggak tahu apa namanya lifetime-nya ya untuk si lampu ini tuh berapa lama cuy. Apakah akan sebentar atau sesuai dengan yang di iklan-iklan gitu ya, dan ada garansi 1 tahun juga cuy. Ini btw gue belinya di Melits ya. Kalian pasti yang main sosial media udah tahu banget, yang sering-sering nyari-nyari referensi lampu bilet atau ala-ala itu pasti udah terkenal banget ya Melits itu ya. Dan kenapa gue belinya di situ, karena ya dia kan selalu mengklaim bisa klaim garansi ke dia secara mudah gitu cuy. Oke ya, jadi gitu aja untuk melihat detailnya. Di sini gue udah cukup puas. Gue mau tes cahaya lampunya nih guys ya. Ini udah gue siapin aki, gue copot dari motor Bastian gue ya. Jadi ini gue mau pertama-tama ngecek si Devil ya, Devil dan Angel ringnya guys. Udah kayak gini guys, ya kayak gini ya. Kelihatan gak sih? Cukup jelas lah ya. Ringnya putih, Devilnya warna ice blue ya. Kemudian di sini gue mau coba lampu utama. Nah kayak gini guys. Ini jujur aja ya, mungkin dari kalian nggak kelihatan ya. Ini terang pol ya guys ya. Ini terang pol ya. Sebentar ya, coba gue mau sambil angkat lampunya ya. Mungkin kalian bisa sambil lihat gitu ya. Gue mau coba bentar. Soalnya ini bukan alat yang proper ya guys ya, alat pengetesan yang proper. Jadi harusnya sih yang jepit-jepit gitu tuh, yang dijepit. Karena nggak ada ya udahlah, gue pakai yang ada aja. Ini jangan sampai ada yang nyatu ya kabelnya, gue takut konslet. Oke ini guys, nih sini gak kelihatan lah ya. Ini cahayanya padat. Nah yang gue suka tuh garis yang bawahnya itu guys ya. Ini garis bawahnya itu melengkung kayak gini. Gue coba ke depan. Ya ini karena cuacanya terang ya, siang-siang. Ini masih oke lah. Tapi ya memang nggak terlalu terang banget ya guys. Tapi udah cukup terang. Oh kelihatan sampai depan sana no. Ini udah oke banget sih menurut gue ya. Dengan harga 200 ribuan guys nih. Silau nggak? Oke mungkin gue akan pindahin angle-nya ya. Angle-nya akan gue pindahin. Bentar. Sebelum itu sini aja deh lampunya ya. Sini aja biar kelihatan gitu ya. Oke, kayak gini guys ya. Ini lampu jauhnya guys ya. Ini lampu jauhnya kayak gini. Oke. Jadi lampu jauhnya gue lupa sebutannya apa. Jadi ini lampu jauhnya nggak menggunakan tambahan lampu ya. Ini kayak gini. Gokil. Ini udah bilet banget sih.
Ini asli, cahayanya biled banget. Tapi memang nggak seterang biled guys. Tapi ini udah jauh lebih cukup sih menurut gue ya. Jauh dari cukup ini guys. Anjas. Nah guys, ini gue udah mau mulai proses pemasangan lampu Proji Biled CR7 ke reflektor Fish Air atau Vega Air ya guys. Jadi di sini salah satu keuntungannya menggunakan reflektor KW adalah ngebuka mikanya itu gampang guys. Jadi lemnya itu tinggal dipanasin aja pakai hair dryer, itu udah bisa kelepas. Karena ini kayaknya lemnya ini lem apa ya, dari glue gun gitu loh, yang transparan gitu, bukan kayak yang punyanya bawaannya Yamaha. Itu susah banget guys, walaupun pakai glue gun itu susah banget. Paling direkomendasiin untuk dipotong bagian mikanya gitu yang ada lemnya gitu ya. Nah oke, pertama-tama gue mau coba dulu nih ya, gue mau fitting dulu si lampunya, apakah dia udah bisa masuk atau belum nih guys ya, tanpa harus dicoak-coak gitu ya. Oke, masukin dulu kabel-kabelnya, kemudian pasang. Ini the moment of truth ya guys ya, apakah dia bisa PNP atau enggak nih. Enggak ya guys ya, ini tidak bisa PNP ya, bisa cuma kayak gini jadinya. Ini sepertinya harus ada yang diubah, kurang lebih sama kayak motor tetangga gue ya guys yang pernah gue customin. Ini sih tapi lebih rumit lagi nih guys, karena di bagian belakang sini, di bagian lampunya ini dia bahannya kayak almu gitu ya, babet gitu guys, kayak gitu. Yang udah pasti, yang udah jelas, ininya bagian belakang lampu lubangnya itu dibesarin ke atas supaya lampunya sedikit nunduk gitu guys. Nah sedikit nunduk kayak gitu. Ini kalau ngikutin cara pemasangan yang biled ala-ala, lumayan banyak sih yang dicoak ya guys ya, di bagian lampunya juga ya. Jadi pastiin sebelum di otak-atik ya, pastiin lampunya kalian tes nyala dulu fungsi atau enggak, karena kalau udah diacak-acak bagian badan lampunya otomatis sudah nggak akan bisa klaim garansi lagi guys, kayak gitu ya. Oke, ini kayaknya akan makan banyak waktu untuk gua PNP-innya ini, jadi kayaknya akan gua skip aja prosesnya dan nanti akan gua kasih tahu kalau ada kendala aja gitu ya. Oke teman-teman, akhirnya beres juga nih. Gua PNP-in lampu Proji Biled-nya CR7 ke reflektor F1ZR. Nah, coakannya kayak gimana? Nih langsung aja gue spill. Yang pertama-tama kan tadi gue bikin coakan di belakang sini ya. Ya di atas sini. Ternyata ini nggak berfungsi guys. Ya, jadi ada di bagian bawah sana. Pokoknya ada di bagian bawah sana itu gue sedikit bikin apa ya, kayak bikin coakan sedikit tapi nggak nyampe tembus tuh, nggak nyampe tembus. Tapi di situ ada coakan di bawah sana tuh, di bawah si lampunya, supaya si posisi lampunya itu lebih turun ke bawah dan jadinya masuk ke dalam gitu. Nah jadi yang bagian sini harusnya nggak dibobok ya, jadi harusnya masih bisa terlihat manis gitu ya, nggak ada bolong di area sini cuy. Tapi karena ini uji coba pertama gua, ya udah, jadi ini sebagai acuan gue ya nantinya ketika gue mau bikin Proji Biled lagi ke reflektor F1ZR. Ini untuk yang ukuran 2,5 in ya kalau nggak salah ya, 2,5 in, tapi sih ini 1,5 in ya untuk si bilednya, untuk si lampunya ya, untuk si lensanya cuy. Kemudian untuk di bagian belakang kayak gini. Nah ini lagi-lagi tadi kan gue ngikutin yang depan sini ya, karena ini mentok ke atas, akhirnya ininya di atas sini. Karena si lampunya udah turun, alhasil posisinya jadi kayak gini dan coakannya jadi lumayan lebar kayak gini guys.
Ya ini satu jari masuk, dan untuk bagian sini juga gue buang. Kemudian bagian di dalam sini nih kan jadi ada pegangan si ring angel ringnya ya guys ya. Jadi bautnya gue ganti, yang sebelumnya pendek segini, terus gue ganti jadi sepanjang ini guys. Ini kurang lebih di 3 cm ya. Ini kurang lebih 3 cm dengan ukuran yang sama pastinya ya. Tuh, dengan ukuran drat yang sama kayak gitu. Gue nyari yang lebih panjangnya kurang lebih di 3 cm, dan alhasil kayak gini. Di sini gue lubangin kayak gini. Tadinya ya nih trial and error kan, jadi ada 2 lubang di sini, dan udah paling pas adanya di sini guys. Ini juga udah kuat banget tuh ya, udah kuat banget. Jadi kayaknya nggak perlu pakai ini, nggak pakai ini pun sepertinya udah kuat guys. Dan kayaknya kalau pakai ini kan pemasangannya jadi lebih repot kan, ini karena cukup besar gitu cuy. Kayaknya gue akan pasang kayak gini aja, dan kalau bisa ini gue buang juga nih. Ini bisa gue buang juga supaya lebih minimalis lagi, dan nanti tinggal gue tutup gitu cuy. Gue nggak tahu tutupnya pakai apa, tapi yang penting nanti akan gue tutup sebisa gue. Nggak tahu pakai bahan apa, entah pakai botol oli, entah pakai plastik lainnya, atau pakai kaleng bekas botol minuman gitu cuy. Ya pada intinya di sini akan gue tutup supaya nggak ada air yang masuk ke dalam sini cuy. Nah di sini kalau kalian lihat di sini ada merah-merah, jadi ini tuh cover penutup untuk si lampunya ya, jadi langsung ke lampu. Nah jadi ini gue seal tuh, gue kasih lem red silicone Dextone supaya meminimalisir air masuk ke area mesin si lampu itu sendiri guys. Oke, untuk lampu ada di bawah, untuk kipasnya di bawah sini dia nggak mepet sama si reflektornya, jadi masih ada masih ada ruang ya, untuk si kipas ini bersirkulasi gitu cuy. Nah sepertinya di bagian sini juga nggak akan gue tutup supaya jadi jalur sirkulasi angin itu sendiri guys. Kayaknya sih juga akan gue bikin lubangan di bawah sini nih sebagai ventilasi aja guys, kayak gitu ya. Akan gue bikin lubangan di sini nih untuk ventilasi, karena kipasnya ini dia menghisap ya, jadi ngebuang, bukan niup si mesin, tapi ngebuang udara dari mesinnya itu sendiri guys. Oke, jadi kayak gitu aja. Nanti mungkin akan gue lanjut ketika udah semuanya udah beres, selesai terpasang dan rapi, nggak ya meminimalisir masuknya air. Ini lubang-lubang ini gue tutup dan langsung fitment ke motor ya guys ya. Nanti kalian lihat aja hasil akhirnya, karena kurang lebih ini kayak gini guys. Oh ya BTW ini logo Win-nya untungnya di bawah ya, pas di lampu angel ringnya, jadi nggak ngehalangin si lampu biletnya nih, cahaya lampu LED nya gitu cuy. Oke, nanti gue lanjut lagi ya. A few moments later. Akhirnya selesai juga nih pemasangan Proji bilet CR7 ke Evan ZR nih cuy. Nah untuk penampakannya kayak gini guys, wis keren ya, walaupun mikanya mika Win, tapi ya karena ini trial percobaan pertama, dan ya untungnya gue udah tahu sih celah-celahnya. Kalau gue mau ganti reflektor ke original, gue jadi udah tahu nih apa-apa aja, bagian mana aja yang harus gue cowak cuy. Nah nih jadi ini masih rapi ya, dan reflektornya di sini nggak gua hitamin karena menurut gua ini keren aja gitu ya, kayak ada krum-krum di sini karena terrefleksi dari si surroundnya ya, si angel ringnya warna hitam. Jadi kalau dilihat dari depan sini ya agak-agak hitam gitu ya, karena kena pantulannya cuy. Gokil, masih sangar, terlihat sangar walaupun nggak dihitamin gitu ya. Dan bagian reflektor nggak dihitamin ini dia jadi bagus juga, karena nanti pas begitu si ring angel eyes nya ini nyala ya, ring ini nyala, dia akan bias keseluruhan gitu guys. Oke, langsung aja gua kasih lihat gimana tampilannya ketika devil eye dan angel ringnya ini nyala ya cuy. 1 2 3 tes. Nah kayak gini guys, nih gue fokusin ke lampunya dulu ya. Nah kayak gini guys ya. Tuh jadi dia biasnya sekeliling, jadi kalau dari jauh tuh nggak kelihatan buletan di sininya aja guys, tapi sekeliling gitu ya. Jadi terlihat kayak lampu standar lagi nyala gitu cuy. Jadi meminimalisir yang namanya dirazia nggak cuy. Nih kalau dari jauh,
Kayak gini ya kalau dari jauh, kayak lampu standar, kayak nyala lampu standar kayak gini. Padahal ini udah pakai Proji biled ya cuy. Nah, langsung aja gue spill cahayanya guys ya. Di sini kondisinya terang tuh, di sini terang karena ada berapa lampu nih, 1, 2, nah di ujung sana ada 3, jadi ada 3 lampu di sini. Langsung aja ini tanpa gue nyalain motor ya, 1, 2, 3. Nah kayak gini guys, ini lampunya sampai ke ujung sana tuh, kalian bisa lihat nih, gue goyang-goyangin ya, tuh ya, sampai ujung sana dengan kondisi jalanan yang udah lumayan terang ya guys. Dan ininya drop gua aki gua ngedrop tuh, jadi seharusnya sih dinyalain cuy. Seperti ini kondisinya kalau jalan di kondisi hujan dengan jalan beton ya. Ini dengan kondisi jalan beton, hujan juga, jalanan basah kayak gini guys. Seperti ini kondisinya kalau di jalan aspal ya, kondisi masih sama, hujan juga. Oke guys, jadi sampai sini videonya. Semoga video gue kali ini bisa jadi inspirasi teman-teman yang mau pasang lampu Proji biled dengan budget pelajar. Dan ya, ini salah satu ya referensi kalian gimana cara coak-coaknya, reflektornya kayak gimana, dan penampilannya jadi kayak gimana cuy. Dan menurut gue ini udah cukup banget ya, udah puas banget gue dengan hasilnya. Mungkin kalau ada budget lebih gue akan upgrade ke biled beneran kali ya guys ya. Ya walaupun sekarang udah zaman biled tuh udah berganti jadi bilaser ya. Ya gue agak ketinggalan aja, tapi ya udahlah. Jadi terima kasih teman-teman, untuk teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. God bless you all. Bye bye.